Oke, bertemu kembali dengan saya dalam seri mempelajari aplikasi Construct 2 untuk pembelajaran informatika kelas 8. Pada kesempatan kali ini yang pertama kali akan kita pelajari adalah mengenal bagian-bagian dari Construct 2. Kita bisa membuka dari start, kemudian kita cari saja dengan mengetik Construct. Nah, lambang ikonnya berupa roda bergerigi dengan tanda 2, dengan nomor 2 di logonya. Nah, untuk aplikasi Construct ini sendiri yang saya gunakan adalah versi terakhir, yaitu 2.80. Hampir sama dengan versi-versi sebelumnya, cuma terjadi peningkatan stabilitas pada program, dan ini merupakan versi Construct kedua terakhir yang masih bisa berjalan secara offline di PC. Nah, mari kita mengenal berbagai interface yang ada pada aplikasi Construct 2 ini. Menunya sangat sederhana, ada file, kemudian ada home, ada view, dan ada event. Untuk toolbarnya di sini ada toolbar properties, layers, kemudian project, tile map, dan object. Nah, mari kita langsung membuat proyek baru dengan cara melakukan klik file, kemudian klik new. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Kita sesuaikan dengan sasaran game kita nanti akan dimainkan di mana. Karena ini menggunakan PC yang modern dan nanti bisa kemungkinan diekspor ke perangkat smartphone, maka kita menggunakan landscape dengan perbandingan 16:9. Kita pilih new empty SD landscape 16:9 project, lalu kita klik open. Setelah kita klik open, di sini akan muncul area kerja kita. Nah, kalau ini saya zoom, area kerja kita ini yang utama adalah 1/4 yang atas ini. Loh, yang lain bagaimana? Yang lain itu untuk menempatkan objek-objek yang nanti tidak kita tampilkan pada layar. Atau bisa juga kita memanfaatkan area ini tapi dengan settingan tertentu. Setelah kita membuat proyek baru, di sini akan muncul dua buah tab. Yang pertama layout, ini nanti untuk mengatur objek-objek dalam game kita. Yang kedua adalah event sheet. Ini merupakan bagian untuk memprogram objek-objek di dalam game itu supaya bisa kita kendalikan. Pada properti bar di sini akan muncul settingan standar. Nama proyek kita new project, kita ganti saja dengan project 1. Kemudian versi, description, ID company, dan sebagainya. Sedangkan pada tab project di sini akan muncul aset-aset game kita. Di sini sudah ada layout 1, kemudian ada event sheet 1. Sedangkan objek yang ada di sini masih kosong karena belum kita tambahkan. Nah, objek yang bisa kita tambahkan pada aplikasi game Construct ini dapat kita lihat dengan cara melakukan klik kanan lalu insert new object. Nah, ini adalah objek general yang bisa kita masukkan ke dalam game Construct. Ada yang berupa data and storage, ini untuk
penyimpanan, dictionary, array, dan lain sebagainya. Ada form control kalau kita mau misalkan membuat username, membuat tombol, membuat progress bar, dan lain sebagainya. Ada general, ini yang paling sering kita gunakan nanti di dalam game. Ada 9 patch, function, particle, shadow light, sprite, sprite font, text, tile background, tile map. Kemudian ada input. Input di sini yang disupport oleh Construct itu berupa gamepad, keyboard, mouse, dan touch. Ini nanti tergantung dengan target game kita itu, apakah dijalankan pada PC atau pada smartphone. Kalau pada PC jelas kita bisa menggunakan gamepad, keyboard, atau mouse. Tapi pada smartphone kita cenderung menggunakan touch. Kemudian game Construct ini juga mendukung dukungan media audio dan video, juga menggunakan tangkapan kamera, geolocation, dan sebagainya. Nah, untuk yang lain-lain ini digunakan untuk kalau kita mau membuat game kita menghasilkan iklan, kemudian memberi pemasukan, kita bisa melakukan monetization. Nah, agak belepotan bahasa Inggrisnya. Kemudian kita mau mendeploy atau mengirimkan game kita kemana, apakah itu menjadi gamenya Facebook, menjadi gamenya Game Center, atau Google Play, atau Congregate, NWCS, Sierra Arcade, Stride, Twitter, Windows Store, atau Xbox. Kemudian ada dukungan dari Android menggunakan Android Tool. Kemudian ada juga dukungan multiplayer dengan menggunakan Ajax, web browser, multiplayer, dan WebSocket.